Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan melakukan praktikum indikator asam besa dengan menggunakan bahan alami. Nah, sebelumnya kita akan kenalan diri dulu dari kelompok 2. Saya Liza Afifah. Saya Malindo Latifah. Saya Mutiara Spendi. Saya Rafli. Dan saya Syam. Oke, jadi kita akan masuk ke tujuannya. Yang pertama itu mengetahui bahwa bunga telang dapat digunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Dan yang kedua itu mengamati perubahan warna ekstra pada bunga telang saat dicampurkan oleh larutan asam dan basa. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi suatu sifat larutan asam basa berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Nah, yang keempat ada memahami cara kerja indikator asam basa dalam menentukan bahan alami suatu zat. Lalu yang terakhir, kita akan melatih keterampilan itu seperti mengamati, mencatat, serta menyimpulkan hasil-hasilnya. Nah, di sini kita langsung praktikum aja. Let's go! Nah, untuk alat dan bahannya itu ada tumbler, saringan, gelas ukur, gunting, kain lap, plat tetes, wadah kecil, tumbukan, bunga telang, kertas lakmus, indikator universal, pipet tetes, spatula laboratorium. Nah, yang pertama ini kita lagi pisahin bunga dan daunnya. Lalu kita masukkan air hangat ke dalam wadah kecil yang isinya itu bunga telang, guys. Setelah dikasih air hangat, kita rendamkan bunga telang dalam waktu beberapa menit. Nah, setelah sudah, kita putar-putar, kita tumbuk-tumbuk, kita ulek-ulek si bunga telang ini supaya dia ada hasil warnanya, guys. Nah, nanti kan dia bakal berhasil nih, ada warnanya tuh kan biru kayak gitu kan dia tuh. Ini karena mungkin agak kebanyakan air ya kan. Abis itu kita langsung saring aja supaya kita ambil airnya aja, jangan seratnya. Tuh guys, oh my god, warnanya tuh cantik banget, dia tuh kebiruan gitu. Tada! Oke, habis itu kita bakal ambil sampelnya itu A, B, C, D. Itu tuh udah dari guru. Kita nggak tahu ini apa, jadi kayak ya udah kita tebak-tebakan aja habis ini. Lalu kita teteskan larutan bunga telang kita ke dalam sampel A, B, C, D. Lalu kita teteskan larutan bunga telang itu biru ke dalam sampel A, B, C, D. Lalu kesimpulannya, bunga telang itu mengandung pigmen antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH. Pada larutan asam, warna cenderung berubah menjadi pink keunguan. Lalu pada larutan basa, warnanya berubah menjadi biru lebih pekat. Dan pada larutan netral, warnanya biru muda. Untuk kunyit hasilnya itu orange, kuning pucat, kuning, dan kuning kecoklatan. Nah, untuk kesimpulannya, kunyit mengandung zat kurkumin. Kurkumin itu lebih stabil di larutan asam dan netral, sehingga warnanya tetap kuning. Lalu saat kena basah, warna itu berubah menjadi lebih gelap kecoklatan. Untuk kalau ungu itu biru tua kehijauan, ungu pekat, magenta tua, dan biru tua keunguan. Untuk kesimpulannya itu, kalau ungu mengandung antosianin yang sangat sensitif terhadap perubahan pH. Asam menjadi merah atau pink, netral menjadi ungu, basah menjadi biru atau hijau. Perubahan warnanya paling gampang dilihat dibanding bahan yang lain. Selanjutnya ada ubi ungu, itu hijau kebiruan, ungu merah muda gelap, dan ungu tua. Nah, untuk ubi ungu juga mengandung antosianin, yaitu pada larutan asam dia tuh warnanya cenderung ke merah atau enggak pink, dan pada netral dia tuh menjadi ungu, lalu pada basah dia menjadi biru kehijauan. Untuk kayu secang itu ada merah muda, orange, kuning, dan merah muda gelap. Kayu secang mengandung pigmen brazilin yang dapat berubah warna sesuai pH larutan. Dalam suasana asam, warnanya merah atau pink. Sedangkan pada basa berubah menjadi kuning atau jingga. Dan terakhir itu ada kulit manggis, yaitu orange, orange muda, orange pucat, dan orange kekuningan. Kulit manggis mengandung pigmen antosianin yang secara teori dapat berubah warna sesuai pH larutan. Namun, pada percobaan ini, perubahan warna yang terjadi tidak terlalu jelas, dan semua larutan terlihat hampir sama. Berikutnya, ada perubahan warna kertas lakmus pada bahan alami bunga telang. Sampel A
menandakan lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Sampel B menandakan lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Sampel C menandakan hasilnya sama seperti sampel B, yaitu lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Sedangkan sampel B menandakan lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian menggunakan kertas indikator. Nah, pada sampel A, warna indikator itu menunjukkan sifat basa dengan pH sekitar 10, sampel B menunjukkan sifat netral dengan pH 7, sampel C bersifat asam karena memiliki pH 3, dan sampel D termasuk basa lemah karena pH-nya sekitar 9. Selanjutnya ada hasil praktek asam dan basa. Nah, sampel A lakmus merah jadi biru dan lakmus biru tetap biru. Indikator universalnya menunjukkan pH-nya 10, berarti dia bersifatnya basa lemah. Lalu pada sampel B, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Indikator universalnya menunjukkan pH-nya 7, berarti dia bersifatnya netral. Nah, sampel C, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru jadi merah. Indikator universalnya menunjukkan pH-nya 3, berarti dia termasuk asam kuat. Lalu pada sampel D, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Indikator universalnya menunjukkan pH-nya 9, berarti dia bersifatnya basa lemah. Pada pengujian indikator alami, setiap bahan menunjukkan perubahan warna yang berbeda, seperti kunyit cenderung tetap kuning pada larutan asam dan berubah lebih gelap pada larutan basa. Sedangkan ubi ungu dan kol ungu berubah menjadi merah muda pada larutan asam serta biru keunguan pada larutan basa. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa indikator alami dapat digunakan untuk membedakan larutan asam, basa, dan netral melalui perubahan warna.